parkir atau selesai parkir. Lama waktu, jadi kalau misalnya kamu naik motor mau makan gitu ya, jajan, parkir itu ya, kamu turun dari kendaraan sampai kamu naik kendaraan itu lagi, itu namanya durasi. Lama waktu parkirnya berapa menit atau berapa jam akan mungkin, ya kan? Kalau ngerjakan tugas bareng-bareng gitu kan, modelnya sekarang kan di kafe gitu kan, ngerjakan tugas praktikum kan nggak mungkin hanya 5 menit 10 menit, mungkin 3 jam gitu kan. Nah itu durasi parkirnya lama ini, ya kan? Nah, tahu ya, ini pertama yang paling gampang adalah durasi parkir. Lama waktu parkir berapa lama kamu parkir di situ, yaitu dengan waktu masuk dikurangi dengan waktu keluar. Lamanya waktu keluar dikurangi waktu masuk. Sorry, kebalik. Berarti harus dicatat waktu masuk dan waktu keluarnya. Ya. Dan nanti pada saat saya menjelaskan survei parkir, apa yang dicatat nanti akan dipahami. Oke, setelah akumulasi parkir, yaitu jumlah kendaraan yang sedang berada di suatu tempat parkir dalam waktu tertentu. Jumlah kendaraan yang sedang berada di tempat parkir pada rentang waktu tertentu. Maksudnya adalah jumlah kendaraan yang masuk dikurangi dengan jumlah kendaraan yang keluar dari lokasi parkir, ditambah dengan jumlah kendaraan yang sudah ada di tempat parkir itu sebelum survei dilakukan. Oke, ini sambil belajar, mengawali pelajaran tentang survei parkirnya. Kalau di durasi parkir tadi adalah mencatat waktu kendaraan itu masuk dan kendaraan itu keluar. Loh, kendaraannya kan banyak, Pak. Caranya gimana? Ya dicatat identitasnya. Identitasnya adalah plat nomor kendaraan. Ya, nomor kendaraannya berapa, Pak? Dicatat waktu masuk dan keluar. Berarti butuh formulir dan butuh jam kan ya, butuh arloji untuk menentukan AB 3076 TE masuk jam 7 lebih 5, nanti dicek keluarnya jam 10 lebih 10 misalnya, itu durasinya berapa. Oke, itu tentang durasi ya, waktunya. Nah, kalau akumulasi ini jumlah selama waktu tertentu. Jadi misalnya surveinya mau dicatat dari jam 7 sampai jam 8, itu akumulasinya berapa antara jam 7 sampai jam 8. Berarti dalam antara jam 7 sampai jam 8 itu berapa kendaraan yang masuk dan berapa kendaraan yang keluar, kemudian ditambahkan dengan jumlah kendaraan yang sudah ada sebelum survei dimulai. Kalau surveinya mulai jam 7, berarti waktu jam 7 mulai survei itu, kalian harus menghitung dulu kendaraan yang ada di tempat parkir. Contohnya gini, ini Iqbal dimatikan ya, ini ya, di mute ya. Misalnya gini, kalau ada praktikum ya, kita ada praktikum parkir, survei parkir. Nah, kuliah itu kan jam 7. Jam 7. Nah, tapi surveinya kan tidak bisa mulai jam 7 karena jam 7 itu kan mahasiswa kumpul dulu briefing. Ya, briefing, kemudian surveinya dimulai jam 8. Jam 8 sampai jam 4 biasanya. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, pada saat jam 8 itu memulai survei di tempat parkir DTS misalnya. Jadi kampus kita teknis itu punya di bagian belakang di hanggar itu sebagian tempatnya digunakan untuk parkir. Misalnya kalian dapat jatah lokasi parkir lokasi survei parkir di situ di hanggar DTS. Mulai surveinya jam 8, tapi mahasiswa mulai masuk kuliah itu kan jam 7. Artinya jam setengah 7 pun mungkin sudah ada kendaraan yang parkir. Punya dosen, punya karyawan, punya mahasiswa yang rajin-rajin kan, jam setengah 7 sudah datang. Surveinya mulai jam 8. Nah, kalau surveinya mulai jam 8, berarti kan waktu mulai survei itu di tempat baru sudah banyak kendaraan. Nah, sebelum memulai jam 8 dimulai surveinya, maka jumlah kendaraan yang sudah ada di tempat parkir itu dihitung dulu. Tidak perlu dicatat nomornya, tapi dihitung saja jumlahnya berapa.
Nah, jadi mulai ngitungnya karena kita mulai surveinya jam 8, yang ngitungnya jam 8:04 sudah dihitung, mulai dihitung hanya butuh waktu 15 menit misalnya untuk menghitung kendaraan yang sudah ada di tempat parkir. Ya, bisa dibayangkan ya, bisa dipahami. Jadi jam 8 sudah selesai, tinggal mulai parkir, mencatat yang masuk dan yang keluar. Nah, dengan demikian kita punya data nanti yang masuk berapa, yang keluar berapa, dan yang sudah ada di tempat parkir berapa, GS-nya berapa. Seperti itu. Jadi kita tahu akumulasi berapa jumlah kendaraan yang sedang berada di tempat parkir pada selang waktu tertentu. Oke, ada yang berani sampai sini? Sampai akumulasi, durasi dan akumulasi. Durasi tadi kita bicara tentang waktu, akumulasi bicara tentang jumlah. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Kemudian yang ketiga tingkat pergantian. Ya. Oh ya, akumulasi tadi kalau mau kalau kita mau menghitung pendapatan berapa rupiah yang bisa diperoleh dari suatu tempat parkir dari akumulasi tadi, ya, dikalikan rupiahnya berapa tarif parkir. Oke, sekarang kita lihat tingkat pergantian, turnover, yaitu adalah jumlah kendaraan yang telah memanfaatkan lahan parkir pada selang waktu tertentu dibagi dengan ruang parkir yang tersedia. Jumlah kendaraan yang telah memanfaatkan lahan parkir pada selang waktu tertentu dibagi dengan ruang parkir yang tersedia. Simpelnya adalah berapa jumlah kendaraan yang menggunakan tempat parkir itu. Ya. Tingkat pergantian parkir. Rumusnya adalah KP dibagi dengan petak parkir tersedia. KP adalah jumlah kendaraan pada selang waktu tertentu. Ya. Oke. Intinya adalah kalau kita misalnya menyediakan suatu tempat parkir, katakanlah gini, kalau tempat parkir itu kita kasih kotak, ya kotak, misalnya mobil lah, itu ukurannya 3x5 misalnya, kotak pakai cat putih itu ya. Itu dalam katakanlah kita itu petak parkir itu tersedia di depan minimarket misalnya, Indomaret, Alfamart atau apapun ya, Wikumart atau apa ya. Kita amati, kita tungguin misalnya, itu kotak parkir itu digunakan berapa kali. Ada kendaraan mobil datang, kemudian pergi lagi, diganti kendaraannya lain datang di tempat parkir itu, pergi ganti lagi kendaraan yang lain, dan seterusnya kan. Itu adalah turnover. Itu tingkat pergantian. Contoh yang lain lagi, misalnya untuk memudahkan pemahaman, misalnya di kampus teknik sipil kita tuh di tes tuh punya tempat parkir tadi saya sebutkan di hanggar itu, terus sepeda motor itu petak parkirnya yang tersedia bisa menampung kira-kira 250 kendaraan, 250 motor. Sementara mahasiswa kita plus dosen karyawan itu total sekitar 600-an, 500 sampai 600. Nah itu hampir semuanya pakai motor, ya. Bagian dosen pakai motor, karyawan pakai motor juga. Berarti kan kebutuhannya kan banyak, itu sekitar 500-an lah kira-kira. Padahal yang tersedia hanya 250. Muat enggak? Ternyata ya muat juga. Karena apa? Karena kan makanya tidak barengan ya. Ada mahasiswa yang kuliahnya jam 7 sampai jam 9. Ya, ada kampus naik motor misalnya datang jam 7, jam setengah 9 atau jam 9 kurang selesai kuliahnya, pergi. Gantian mahasiswa yang kuliahnya jam 9 sampai jam 11. Ya. Selesai kuliah jam 11 pergi, datang lagi mahasiswa yang kuliahnya jam 12. Gantian kan? Nah itu namanya turnover. Ya, sehingga muat kapasitasnya petak tersedianya 250, tapi yang menggunakan 500 pun muat. Jadi kira-kira turnovernya 2 kali. Satu petak parkir digunakan 2 kendaraan, kira-kira ya. Kalau mau lebih detailnya ya disurvei. Oke, ada pertanyaan tentang turnover?
Intinya satu petak parkir itu tidak digunakan hanya satu kendaraan, tapi berkali-kali. Ya. Nah, kemudian yang keempat ada tingkat penggunaan atau okupansinya, okupansi rate-nya. Akumulasi kendaraan pada selang waktu tertentu dibagi dengan ruang parkir yang tersedia dikalikan dengan 100%. Ya, akumulasi dibagi dengan ruang parkir kalikan 100% ketemu okupansi rate, ya, tingkat penggunaan. Rumusnya yang tadi itu kalikan 100%. Volume jumlah kendaraan yang telah menggunakan ruang parkir pada satu lahan tertentu dalam satu satuan waktu tertentu. Jadi di jumlah, kalau akumulasi tadi kan jam 7 sampai jam 9 itu berapa kendaraannya, ya. Kemudian jam jam 8 sampai jam 9 berapa kendaraannya, ya. Kemudian jam 10 jam 11 berapa, itu akumulasi. Kalau volume parkir itu total, ya. Total kendaraan yang menggunakan, ya. Total jumlah kendaraan yang menggunakan. Sebentar ya, saya break sebentar ya. Ada perlu sebentar. So bad, either way, I still wish you were here. Don't say everything's meant to be, 'cause I know what you're what I believe. Halo, suara saya sudah dengar? Kita mulai lagi ya. Halo. Apakah suara saya bisa didengar lagi? Terdengar, Pak. Sudah. Maaf, tadi ada tamu ya. Oke, sampai mana tadi? Volume ya, volume parkir. Jadi itu jumlah kendaraan selama durasi tempat parkir itu dibuka, ya. Misalnya di depan minimarket mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam, nah berarti selama 12 jam itu jumlah total kendaraan yang menggunakan tempat parkir itu berapa, ya. Oke, kemudian yang ke-6 ada kapasitas tahu semua ya, tampung banyaknya kendaraan yang dapat dilayani oleh suatu lahan parkir selama waktu pelayanan. Kapasitas itu juga tentukan kalau misalnya menghitung pendapatan dari tempat parkir itu harus tahu kapasitasnya berapa, bisa menampung berapa kendaraan. Nah, kapasitasnya adalah kombinasi antara jumlah petak parkir tersedia. Jadi kalau di kampus kita tadi saya sebutkan ada 250-an kira-kira motor sekali masuk bisa tampung, ya. Dan 250 petak parkir sepeda motor itu baru petak parkirnya. Kalau kapasitasnya apakah berarti 250? Ya tidak, karena tadi ada
turnover kan, gantian kan, satu petak parkir itu digunakan berapa motor ya. Tapi kisah ilustrasikan gantian kan, yang kuliah jam 7 sampai jam 9 datang, jam 9 kurang selesai kuliah, karena belum sarapan keluar dari sarapan, motornya diambil gantian, petak parkir itu dipakai oleh motor yang mahasiswa yang mau kuliah jam 9 sampai jam 9. Jam 11 selesai kuliah pergi dia cari makan siang, nanti kurang lagi jam 2 soalnya ya gantian, tempat itu dipakai oleh mahasiswa yang kuliah jam 12. Nah itu kan berarti satu petak parkir digunakan oleh berkali-kali kendaraan atau ada parking turnover tadi. Nah kapasitas parkir berarti perhitungan itu juga, bukan berarti kalau petak parkirnya 250 kapasitas 250 enggak, tapi diperhitungkan kira-kira turnovernya berapa. Jadi bisa saja petak parkirnya 250 tapi bisa menampung, kalau di kampus tuh mahasiswa sampai 500 terus dosen karyawannya 550, kira-kira muat juga. Muat. Itu kapasitas. Oke, yang ketujuh adalah indeks parkir. Ya, indeks parkir. Yaitu persentase dari akumulasi jumlah kendaraan pada selang waktu tertentu dibagi dengan parkir yang tersedia dikalikan 100%. Akumulasi dibagi dengan ruang parkir dikalikan 100 petak. Akumulasi dikalikan 100% dibagi dengan petak parkir tersedia, yaitu indeks parkir. Oke, yang terakhir adalah rata-rata durasi. Ada 8 rata-rata durasi. Jadi yang paling itu kan banyak, kendaraannya banyak, motornya banyak, mobilnya banyak. Yang masing-masing punya durasinya kendaraan motor saya dengan motor kalian mungkin beda. Saya di kampus dari jam 7 misalnya pulang jam 3, ya berarti berapa jam itu, mungkin ada mahasiswa yang durasinya hari itu hanya kuliah jam 7 sampai jam 9 saja, hanya 2 jam. Dan sampai jam 9 dilanjut dengan kerjakan tugas, ada sampai 3 jam, 4 jam misalnya. Nah, itu tidak sama kan durasinya, nah kemudian dirata-ratakan. Ya, semua kendaraan dari durasinya kemudian dirata-rata. Oke, itu 8 karakteristik parkir. Ada pertanyaan sampai sini? Kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Gampang ya? Gampang. Karena sebenarnya parkir ini kalian semua sudah tahu, sudah sering melakukan, ya cuman dimasukkan saja sekarang ilmunya. Ya, kalian sudah belajar. Macam-macam lalu lintas kan sudah belajar macam-macam yang sebenarnya rutinitas, sekarang sudah tahu ilmunya kan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan. Ini jumlah ruang parkir. Ya. Jumlah ruang parkir, yaitu kendaraan yang parkir per periode waktu tertentu dikalikan dengan durasi rata-ratanya, kemudian dibagi dengan lama pengamatan atau lamanya survei. Ya. Nanti saya jelaskan tentang survei parkir, walaupun belum akan melakukan survei ya, tapi saya jelaskan tata caranya ya, karena beda antara on dan off, cara surveinya beda. Oke, satuan ruang parkir SRP, yaitu ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan, mobil, truk, bus, sepeda motor, termasuk ruang bebas untuk buka pintu. Itu ukuran luas efektif untuk kendaraan bisa parkir. Kalau itu mobil, termasuk ruang untuk membuka pintu mobil. Kalau itu motor, termasuk ruang supaya pemotornya bisa turun dari motor dan pergi dengan leluasa. Itu namanya SRP, satuan ruang parkir. Jadi kalau misalnya kalian suatu saat mendesain rumah tinggal misalnya, di rumah tinggal itu ada garasinya, ada tempat parkir mobil, itu jangan desain garasinya itu ukurannya selebar mobil ya.
mobilnya bisa masuk tapi sopirnya kan nggak bisa keluar, ya kan? Karena garasinya ukurannya hanya selebar mobil 2,5 meter. Ya mobilnya bisa masuk tapi sopirnya terjebak nanti, nggak bisa keluar. Bisa memasukkan mobil di garasi tapi dia nggak keluar ya. Ya jalan seperti itu namanya bukan garasi, ya bukan garasi mobil, bukan garasi motor. Sehingga harus diperhitungkan SRP-nya, berapa mobil, berapa bus, berapa truk. Ya. Jadi kalau ada penumpang nanti penumpangnya juga bisa keluar, bisa buka pintu, bisa keluar. Motor pun demikian, ya. Kalian naik motor, ya mau parkir di kampus misalnya, sudah dikasih kotak-kotak itu di hanggar di tempat kita itu di parkir DTS. Jadi satu motor satu kotak. Nah, ukurannya berapa nanti saya jelaskan. Jadi motor parkir di situ, kamu yang naik motor bisa keluar dengan leluasa, turun dari motor, kemudian pergi, ya meninggalkan motor kita. Sekarang ada juga kalau misalnya di tempat-tempat keramaian, ya kalau di Jogja itu misalnya pas Sekaten misalnya ya, pasar malam Sekaten itu supaya tukang parkir dapat duit sebanyak-banyaknya, itu parkir motornya dipres bener, ya motor benar-benar dipres, diimpit-impitkan itu. Kalau kamu naik motor dijamin kamu nggak bisa keluar dari motormu, nggak ada ruang, nggak ada ruang untuk keluar dari motor, nggak ada, karena benar-benar mepet gitu. Jadi kalau di Sekaten itu kalau mau ambil motor atau mau parkir biar serahkan ke tukang parkirnya, daripada parkir sendiri nanti nyenggol motor sebelahnya, rubuh semua, ambruk semua motornya. Tentu tuh ya Bu, nah yang namanya SRP bukan seperti itu. Nah, kalau kita lihat ukurannya ini, ya, SRP itu ukurannya ini. Untuk mobil penumpang ada 3 kategori, golongan 1, 2, 3, ukurannya ini. Ya, mobil penumpang yang kecil itu hanya 2,3 kali 5, yang golongan 2 2,5 kali 5. Mobil penumpang yang besar, ya kategori misalnya kayak Innova dan sebagainya itu bisa 3 meter kali 5 meter, 3,6 sampai 5 meter. Oke, ininya panjang kali lebarnya. Bus dan truk itu 3,4 sampai 12. Ya. Sepeda motor ini ya, yang terkecil ini 75 cm kali 2 meter, lebarnya 75 cm, lebarnya panjangnya 2 meter. 7,5 meter kali 75 cm kali 2 meter. Sudah cukup ini untuk untuk keluar masuk sepeda motor dan penumpangnya, leluasa. Ukuran di standarnya seperti ini. Ya, di tempat kita juga dibikin seperti ini. Nah, sekarang kan banyak motor yang gede-gede Pak. Ya kalau mungkin nggak masuk ukuran ini ya. Ini motor-motor yang standar saja, yang biasa kan gunakan kampus dan sebagainya. Dan ini SRP-nya seperti ini. Jadi petak parkirnya itu seperti ini. Ya, kalau di keramaian, di rumah sakit, di mall dan sebagainya, sepeda motor seperti ini, mobil ya biasanya diambil yang tengah-tengah ini. Ya. Oke, itu untuk SRP, satuan ruang parkir. Nah, kita lanjut sekarang ke surveinya. Ya, saya akan berikan pengantar untuk surveinya. Kita belum akan melakukan survei, tapi saya berikan pengantar, saya punya bayangan. On-street parking. Untuk on-street parking tadi kan parkir di pinggir jalan, ya, di tepi badan jalan, tapi di pinggir. Nah, off-street ada parkir di tempat parkir. Nah, bedanya ada antara dua tipe parkir tadi, on dan off-street. Bedanya adalah tempat masuk dan keluar kendaraannya. Kalau di tempat parkir, di gedung parkir, di taman parkir ya, yang off-street parking, ya, itu pasti ada pintu masuk dan pintu keluarnya, ya kan? Entah pintu masuk, pintu keluar itu di satu tempat, ya, satu pintu itu sekaligus untuk masuk dan keluar, atau pintu masuk dan pintu keluarnya ada di beda tempat. Pintu masuknya lewat sini, utara katakanlah, pintu keluarnya lewat selatan. Ya.
Tapi kalau yang off street itu prinsipnya ada titik untuk masuk dan keluar, jelas ya, jelas pintu masuknya di mana, pintu keluar di mana. Nah kalau yang on street parking, yang parkir di pinggir jalan tadi kan tidak ada pintu masuk, tidak ada pintu keluar kan. Kamu parkir di pinggir jalan ya di situ masuknya, di situ ya keluarnya di situ. Temenmu parkir di tempat, di warung yang sama, toko yang sama, mungkin parkirnya selisih 10 meter, ya masuknya di situ, ya keluarnya di situ. Jadi tidak ada titik khusus untuk keluar dan masuk, ya kalau yang on street. Nah itu bedanya. Sehingga cara surveinya, cara pengambilan datanya juga berbeda. Ini disebutkan kalau yang on street itu dengan sistem patroli. Patroli itu artinya surveyornya yang bergerak, ya bergerak, berjalan. Katakanlah dia dikasih jatah satu ruas pengamatan 100 meter, ya tempat parkir on street 100 meter pinggir jalan. Maka dia bergerak dari titik satu ke titik ujung satunya ke jalan kaki, sambil dia mencatat. Selama jalan itu dia mencatat mobil atau motor yang parkir di pinggir jalan itu, ya. Kemudian dia balik lagi, biasa dikasih waktu 15 menit, ya dikasih interval waktu 15 menit. Kemudian setelah 15 menit dia balik lagi jalan dari titik yang dia berhenti tadi, balik ke titik semula, catat lagi, patroli namanya, kayak setrikaan dari wirawiri terus. Lebih gampang survei yang off street karena surveinya tinggal nongkrong aja, duduk-duduk di pintu masuk dan pintu keluarnya, bawa formulir, catat mobil yang motor yang masuk dan keluar. Jadi tungguin, ditongkrongin di pintu masuk dan pintu keluarnya. Nah itu bedanya, cara surveinya seperti itu. Bisa dipahami penjelasan saya? Bisa dibayangkan ya? Oke, contoh formnya nanti saya tunjukkan. Ini prosedurnya. Oke, saya lihatkan contoh form yang saya ini, saya tutup. Ya, saya ganti ke formulirnya. Bentar. Kok nggak keluar ini? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan nggak? Sudah ya. Nah ini formulir untuk patroli yang survei di on street pinggir jalan, ya. Seperti yang jelaskan tadi bahwa untuk survei patroli itu kan tidak ada pintu masuk pintu keluarnya, ya tidak jelas, sehingga surveyornya harus jalan kaki. Ya. Ini data umum ya, saya kira sudah paham semua, isi tangga, lokasi surveinya di jalan apa, titik batasnya dari mana sampai mana, intervalnya 15 menitan, biasanya 15 menitan, cuaca dan nama surveyornya. Ini formulirnya yang biasa digunakan teman-teman kalian yang praktikum atau yang tugas akhir ini. Nah kemudian interval keberapa? Pertama misalnya, jadi katakanlah kamu diminta survei patroli, ya agak susah nyari contohnya ya, tapi kalau kuliahnya luring saya kasih contohnya di misalnya di ini Jalan Simanjuntak ke kampus tuh ya, antara Simangmirota kampus sampai Terban, KFC Terban atau SMP 8, SMA 6 itu kan namanya Jalan Simanjuntak. Itu sisi timurnya untuk parkir, sisi timur, pinggir timur Jalan Simanjuntak itu untuk parkir on street ya. Itu Jalan Simanjuntak itu panjangnya kira-kira katakanlah 1 km. Nah mau disurvei itu berapa potensi parkir di situ Jalan Simanjuntak, panjangnya 1 km. Ya.
Apakah berarti surveyornya harus jalan kaki 1 kilometer? Ya jangan, kasihan lah. Jadi jalan Simanjuntak yang 1 kilometer itu dibagi jadi 10 segmen, masing-masing 100 meter. Ya. Seorang surveyor bertanggung jawab terhadap 1 segmen. Ya, bertanggung jawab terhadap 1 segmen sebanyak 100 meter. Jadi seperti itu pembagiannya. Jadi kira-kira katakanlah 100 meter satu orang surveyor, jalan kaki 100 meter. Nah, tentukan dulu batasnya. Batasnya katakanlah kamu dapat batas antara Mirota kampus sampai 100 meter ya, kira-kira sampai katakanlah sampai toko komputer else itu ya. Ini susahnya kalau kalian nggak di kampus itu, saya ngasih contoh tuh kalian nggak bisa bayangkan. Tapi yang di Jogja atau yang sudah di Jogja insya Allah tahu lah. Jadi antara Mirota kamu sampai else komputer itu 100 meter karena gitu ya. Nah itu batas yang menjadi tanggung jawab seorang surveyor. Nah cara surveinya adalah surveyor tadi pegang formulir ini, formulir patroli, karena dia akan survei patroli. Karena intervalnya 15 menitan. Interval pertama kalian mulai surveinya jam 7 pagi. Berarti interval pertama adalah jam 7.00 sampai 7.15, ya kan? Karena intervalnya 15 menitan. Jam 7 sampai jam 7.15 interval pertama. Nah, jam 7 tadi si surveyor mulai jalan dari Mirota sampai ke Els, dari utara ke selatan. Ya, sambil jalan ya dari titik batas Mirota sampai titik batas Els tadi, Els komputer tadi, dia jalan sambil jalan dia catat semua kendaraan yang parkir di situ, dicatat nomornya. Ya, selama dia jalan itu catat kendaraan pertama berapa platnya, tipenya sepeda motor atau mobil, tipenya mobil atau sepeda motor ya, M atau SM. Kendaraan kedua catat, kendaraan ketiga dan sampai di sini dikasih ruang 50 kendaraan. Ya kalau nggak sampai 50 ya cuma 20 ya sampai sini aja nyarinya. Ya. Nah, dia jalan dari jam 7 sampai jam 15 kan berarti dia jalan terus. 100 meter itu kan paling 5 menit selesai kan. 10 menit lah paling lama. Kalau padat sekali misalnya itu sepeda motor dan padat mungkin 10 menit selesai. Ya. Jam 7 lebih 10 sampai di Els. Istirahat 5 menit. Ya kan? Istirahat 5 menit. Kemudian interval kedua dimulai jam 7.15 sampai jam 7.30. Jam 7.15 dia balik dari Els komputer, balik dari selatan ke utara menuju Mirota. Catat platnya dan tipenya, catat semua. Pak, kendaraan yang tadi sudah dicatat di interval pertama dicatat lagi nggak? Kalau misalnya dia masih parkir, ya tetap dicatat. Pokoknya semua kendaraan yang parkir itu catat. Walaupun tadi sudah tercatat di interval pertama, di interval kedua catat lagi. Jalan sampai Mirota jam 7 lebih 20 karena istirahat 5 menit. Nah ini interval ketiga jam 7.30 sampai 7.45 dia jalan lagi, jam 7.30 mulai jalan lagi dari Mirota ke Els komputer dari utara ke selatan, bolak-balik begitu terus ya. Dia dikasih waktu 15 menit plus istirahatnya ya. Jadi kalau survei beneran harus diperkirakan kira-kira butuh waktu berapa menit untuk nyatet itu. Jangan sampai dia nggak ada kesempatan istirahat ya, sampai di ujung jam 7.15 harus segera balik lagi tanpa istirahat 3 jam ya bisa donger di surveinya ya. Padahal survei parkir itu nggak cuma 3 jam, bisa 8 jam, 10 jam ya selama operasi ya. Itu survei patroli seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Ada bayangan nggak? Ya, saya jelaskan lewat narasi saja ya, tidak saya sediakan slide-nya, saya jelaskan secara deskriptif. Permisi Pak, izin bertanya. Ya silakan. Berarti kalau saat di survei itu kendaraan yang berhenti itu berhenti tapi tidak parkir tetap dihitung parkir apa tidak dimasukkan ke dalam formnya Pak? Ya kalau kondisi seperti ini semua kendaraan yang berhenti dicatat ya. Dengan demikian kalau yang berhenti mungkin interval pertama tercatat, interval kedua sudah nggak ada ya.
jadi tetap dicatat walaupun cuma berhenti. Artinya berhenti kan penumpangnya tetap di situ ya, bahwa sopirnya atau pemotornya tetap di situ ya. Tapi kalau cuma berhenti mau balik arah atau mau nyebrang ya nggak perlu ya. Tapi kalau misalnya dia berhenti memang ada keperluan dengan lokasi tempat dia berhenti itu, misalnya mau fotokopi atau mau ambil barang laundry atau apa ya itu bisa ya. Kira seperti itu. Saya kalau berhenti cuma nunggu sepi mau nyebrang ya nggak perlu, jadi situasional ya. Itu Afnan ya. Ada yang lain? Fokus pertanyaannya. Jadi kalau praktek memang sering muncul pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah, Pak, kalau yang tadi sudah dicatat di interval sebelumnya, apakah di interval yang berikutnya dicatat lagi? Ya. Tetap dicatat, pokoknya semua yang berhenti di situ, yang parkir itu dicatat. Oke, itu yang parkir survei patroli. Kalau yang di tempat parkir bagaimana? Di tempat parkir lebih gampang tadi saya bilang, karena ada pintu masuk pintu keluarnya ya, tinggal pintu masuk atau pintu keluarnya jadi satu atau berbeda. Oke, saya jelaskan formulirnya seperti ini. Kalau yang patroli tadi pakai interval, kalau ini enggak ya. Kalau suruh di gerbang parkir di pintu parkir nggak pakai interval, cuman harus dibedakan antara formulir untuk kendaraan masuk dan kendaraan keluar. Ini harus dicoret salah satu. Formulirnya digunakan untuk mencatat kendaraan yang masuk atau hanya untuk mencatat kendaraan yang keluar. Ya, itu harus dipahami. Karena kalau dicampur pasti bingung, bukannya pasti ya. Yang jelas datanya nggak bisa diolah. Karena untuk masuk dan parkir ini nggak jelas, nanti katakanlah mau nyari durasinya bagaimana, kan nggak bisa. Nah, misalnya parkir itu mau dimulai jam 7, surveinya mau dimulai jam 7. Katakanlah ini formulir untuk kendaraan masuk saja. Nah, berarti surveyor tadi nongkrong di pintu masuknya, ya, duduk di pintu masuknya, bawa formulir ini, yang ini dicoret dulu, yang keluarnya dicoret. Kemudian mulai jam 7 dimulai, jam 7 lebih berapa menit, berapa detiknya mungkin nggak usah ya, nggak perlu. Jam 7 lebih berapa menit ada kendaraan nomor platnya sekian, jenisnya sepeda motor, masuk. Jam 7 lebih sekian menit ada kendaraan nomor plat sekian, masuk, seterusnya. Ya. Jadi jamnya sampai menitnya detail di sini. Bedanya kalau yang patroli tadi kan nggak, hanya durasinya, intervalnya 15 menitan. Tapi kalau yang gerbang ini, yang di pintu masuk ini atau pintu keluarnya ini sampai jam menitnya. Ya. Ini sampai terisi penuh. Ini selesai, balik lagi ke sini. Ya. Jadi pintu masuk dan pintu keluar harus beda. Itu saja. Jadi teman tinggal dikasih waktu survei berapa jam? 3 jam kah, 5 jam kah, 6 jam kah? Ya. Gitu. Jadi tinggal duduk di pintu masuk, pintu keluar, catat yang masuk dan keluar. Nanti dimasukkan ke Excel, direkap, cari durasinya, dicari durasi rata-ratanya, dicari akumulasinya, overnya bisa. Ya. Nah, ini formulanya seperti ini. Nah, sebagai gambaran, ya, satu hal yang penting tadi, bahwa sebelum mulai survei, entah itu patroli atau itu survei di tempat parkir, itu harus dicatat dulu jumlah kendaraan yang sudah parkir sebelum survei itu dimulai. Ya. Harus dihitung dulu jumlah kendaraan yang sudah parkir sebelum survei itu dimulai. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, dicari peta parkir tersedia. Peta parkir tersedia kan bisa dicari, hitung selama survei bisa. Tapi kalau jumlah kendaraan yang parkir sebelum survei tadi harus dihitung sebelum survei dimulai kan ya. Sebagai contoh misalnya, ilustrasi aja cerita kalau kondisi waktu praktikum ya, praktikum mahasiswa untuk topik survei ini, survei parkir ini. Ini satu kelompok kan 5 orang, biasanya 5, 4 atau 5 biasanya, 5 mahasiswa satu kelompok.
Nah, surveinya dari jam 7 atau jam 8 sampai jam 4. Ya, jam 8 sampai jam 4. Nah, jam 7 pas mulai kuliah itu masuk kuliah di kelas, jam 7 di kelas dulu briefing. Ya, di briefing, dibagi tugasnya, dibagi kelompoknya. Kelompok ini, kelompok 1 dapat tempat parkir di mana, kelompok 2 dapat jatah survei parkir di mana, kelompok 3 di mana. Dibagi dulu. Ya, kemudian setelah dibagi dijelaskan tugas-tugasnya apa, formulirnya bagaimana, cara ngisinya bagaimana. Ya seperti inilah. Nah, briefing 30 menit, kemudian jam 7.30 mulai ke lokasi masing-masing karena surveinya mulai jam 8 kan. Nah, jam 8 mulai jalan ke lokasi survei masing-masing. Nah, di situ mulai diamati pembagian tugas per kelompoknya bagaimana, termasuk mencatat jumlah kendaraan yang sudah parkir sebelum jam 8 dimulai surveinya tadi. Nah, survei parkir ini kan untuk satu shift ini kan hanya butuh satu mahasiswa atau dua lah, maksimal dua. Kalau patroli ini hanya satu mahasiswa, kan cuma satu orang aja jalan, ya kan? Harus dari ujung ke ujung kan yang satu orang aja, nggak bisa dua orang, satu orang aja. Nggak bisa dua surveyor jalan bareng, nggak bisa, satu orang. Yang ini yang survei di gerbang parkir hanya maksimal dua orang. Kalau pintu masuk pintu keluarnya terpisah dua orang. Tapi kalau pintu masuk pintu keluarnya jadi satu, itu bisa jadi satu orang. Tapi sebagian tetap dua orang, satu mencatat yang masuk dan satu mencatat yang keluar. Ya, biar nggak confused. Tapi kalau surveyornya udah pengalaman, satu orang bisa. Ya, tapi kalau perlu belajar, satu orang nyatat masuk, satu orang nyatat keluar. Berarti dua orang. Padahal jumlah kelompoknya, jumlah anggota kelompoknya 5 orang. Nah, berarti kan yang 3 orang bisa santai dulu kan ya. Nah, itu artinya nanti dibagi jamnya, karena surveinya kan lama, 8 jam. Ya kan? Mungkin 1 jam pertama siapa, nanti 1 jam kedua, 2 jam berikutnya, satu jam yang kedua siapa, gantian. Ya. Jangan terus menerus. Ya, karena ada capeknya, kalau sudah capek, lelah, nanti nggak akurat datanya. Satu lagi kata kunci untuk survei parkir adalah harus menerus. Ya, harus menerus, tidak boleh ada jeda. Jadi katakanlah surveinya ditetapkan mulai jam 8 sampai jam 4, jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Maka itu harus terus menerus. Tidak boleh ada jeda. Katakanlah begini, sudah dibagi jatahnya, shiftnya. Si A jam 7 sampai jam 8, si B jam 8 sampai jam 9. Misalnya seperti itu. Nah, si A jam 7 sampai 8, si B jam 8 sampai jam 9. Pas jam 8 itu si B belum datang. Males si B-nya ini. Belum datang, entah belum datang, belum siap di lokasi untuk menggantikan si A. Karena A itu merasa sudah sampai jam 8, jatah saya sudah, ditinggal pergi. Karena si B datanya jam 8 lebih 10. Baru dia nyaret. Berarti ada 10 menit hilang kan? Ada 10 menit hilang, alias ada motor yang atau mobil yang tidak tercatat keluar masuknya. 10 menit itu udah, jangan 10 menit, 1 menit aja. Kalau kendaraan yang keluar masuk banyak tidak tercatat, itu nanti akan menimbulkan keruwetan saat olah data, karena ada kendaraan yang tidak tercatat masuknya dan tidak tercatat keluarnya, itu akan menimbulkan masalah di olah data. Jadi harus menerus, jangan sampai ada jeda. Gitu. Nah, biasanya ini contoh apa namanya, contoh pengalaman saja. Jadi survei biasanya pernah terjadi itu mata kuliah survei ini jatuhnya hari Jumat. Ya. Survei parkir hari Jumat, ada waktu untuk ada jam 10, 12 sampai jam 1 misalnya, itu kan untuk Jumatan kan ya. Walaupun itu Jumatan tapi nggak boleh terputus penghitungan kendaraannya, harus menerus sampai jam 4. Ya, artinya pas waktu ibadah Jumat, sholat Jumat tadi dijatuhkan, digilirkan shift yang dapat giliran survei adalah yang putri atau yang tidak punya kewajiban sholat Jumat, yang cowok tapi tidak punya kewajiban sholat Jumat. Ya, jadi pembagian tugasnya seperti itu supaya tidak ada waktu yang kosong
tidak tercatat kendaraan. Itu kira-kira ya. Dan ingat tidak boleh terputus. Saya punya pengalaman juga dulu waktu mahasiswa pernah dapat dari perhubungan ada proyek menghitung parkir. Saya daftar dan diterima waktu itu ya. Dapat jatah di Jalan Solo, survei parkir di Jalan Solo waktu mahasiswa. Surveinya hari puasa ya, bulan puasa itu. Jalan Solo itu kan surveinya kan patroli kan, di pinggir jalan kan, konsul kan. Jadi bolak-balik di Jalan Solo itu siang hari. Dari jam 9 sampai jam 4. Ya, di situ ada koordinator survei. Koordinator survei itu tugasnya adalah menggantikan kalau misalnya harus sholat zuhur, sholat asar gitu kan. Dia menggantikan sebentar. Ya, kemudian koordinator survei juga mensuplai makanan konsumsi kan untuk makan gitu kan. Supaya tidak pergi surveyornya. Jadi ternyata terus ya siang-siang panas dengan bulan puasa. Tapi ya kalau puasa nggak pakai makan kan ya. Nah, jadi ada seorang yang tugasnya sebagai koordinator itu menggantikan untuk sholat dan sebagainya, untuk kamar kecil ya misalnya butuh ke toilet ya. Lepas nggak bukan puasa ya mensuplai logistiknya ya, sangunya, bekalnya supaya tidak meninggalkan tugasnya. Begitu kira-kira untuk materi survei parkir, untuk parkir dan surveinya. Kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan mungkin kuliah saya coba sekian ya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan, minggu terakhir sebelum UTS. Saya coba sekian. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa disimpan untuk minggu depan. Termasuk pertanyaan yang materi yang kemarin, kalau kalian sudah belajar materi-materi yang kemarin ada yang mau ditanyakan ya, khawatirnya nanti itu keluar di ujian ya. Tahu jawabannya bisa tanyakan minggu depan, kesempatan terakhir untuk diskusi gitu ya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Selamat pagi menjelang siang. Ini tempat saya ini hujan ini, semoga cuacanya cerah hari ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.